Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya semangat pagi. Baik, kembali lagi bersama saya Pak Dewo dalam KBM PPKN. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.22, yaitu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dalam masa pandemi corona ini, mari kita sama-sama selalu menjaga kesehatan kita. Dan ingat selalu, patuhi kewajiban aturan-aturan kesehatan selama pandemi corona ini. Yang pertama, menjaga jarak. Kedua, selalu mencuci tangan. Ketiga, memakai masker dimanapun kita berada. Keempat, membawa hand sanitizer. Semoga apa yang kita lakukan dalam pandemi corona ini semata-mata adalah untuk menjaga kesehatan kita, dan kita berdoa bersama-sama bahwasanya semoga corona ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang saat ini akan kita lakukan yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasikan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Kedua, mengidentifikasikan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ketiga, mengidentifikasi dampak bila mana atau tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan keempat, menyaji hasil identifikasi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita lihat dan cermati, kita amati suatu gambar yang dimana gambar ini sering kita lihat terutama dalam kaitan hukum. Kita bisa lihat di sini bahwasanya ada timbangan dan ada palu. Timbangan artinya yang dimana setiap yang dilakukan oleh manusia, karena setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban, kita juga harus mematuhi yang namanya suatu peraturan. Sehingga bila mana kita melanggar suatu peraturan dalam pelaksanaan kewajiban kita, maka di sanalah terdapat yang namanya keputusan, sanksi yang kita ibaratkan seperti palu. Sanksi hukum adalah salah satu sanksi yang nyata dan tegas. Dua sifat tersebut yang dimana semata-mata hanya untuk agar masyarakat Indonesia dapat hidup sejahtera dan tertib dalam bermasyarakat. Karena pada dasarnya hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Kewajiban kita dalam berdemokrasi tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi. Baik, kita lihat lagi gambar yang kedua. Di sini terlihat seorang pelajar. Mungkin di sini yang dibonceng tidak memakai helm, atau rata-rata seorang pelajar belum mempunyai SIM. Demi menciptakan suatu perlindungan dan penegakan hukum, perlindungan terutama bagi masyarakat yang berkendara di sekitarnya, dan penegakan hukum agar dalam berlalu lintas semuanya terlindungi, maka aparat penegak hukum memberikan suatu sanksi hukum yang tadi saya katakan bersifat nyata dan tegas. Sehingga semata-mata dalam memberikan sanksi hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Baik,
kita lihat konsep dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di sini, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Perlindungan hukum itu adalah dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Misalkan, contohnya, seorang pengendara yang tadi diperlukan yang namanya suatu aturan-aturan hukum agar masyarakat dalam berkendara lalu lintas ia dapat melaksanakan suatu kewajiban-kewajiban dalam berkendara lalu lintas sehingga dia tidak merugikan masyarakat lain yang sedang berkendara. Itu salah satu contohnya. Dan banyak lagi yang bisa kita ungkapkan contohnya. Baik, yang kedua adalah penegakan hukum. Nah, di sini dalam penegakan hukum yaitu bila mana seseorang khususnya yang melanggar suatu ketentuan-ketentuan hukum, maka aparat penegak hukum yang tadi kita lihat salah satunya adalah kepolisian melakukan suatu ketertiban hukum, yaitu dengan cara memberikan sanksi kepada mereka atau masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran dalam hukum. Salah satu lagi tujuannya hanya untuk ketertiban dalam masyarakat sehingga terciptalah suatu keseimbangan, keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Dan kita bisa lihat di sini bahwasannya yang pertama, menjamin kepastian hukum. Jadi, masyarakat paham dan mengerti apa yang dilakukannya itu tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain. Maka dibuatlah suatu peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Yang pernah kita bahas dalam materi sebelumnya yaitu adalah nilai-nilai instrumental dalam Pancasila yang salah satunya adalah ketentuan-ketentuan hukum baik berupa undang-undang, peraturan lalu lintas yang tadi contoh sebelumnya ataupun undang-undang yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat lain dan sebagainya. Sehingga terciptalah yang namanya perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat sehingga terjadinya keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Baik, kita lanjut. Di dalam perlindungan hukum diperlukan suatu unsur-unsur. Ada 4 unsur-unsur perlindungan hukum di sini. Yang pertama, adanya jaminan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan suatu hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pemerintah memberikan suatu kebebasan kepada masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, namun harus sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku. Misalkan, kita keluar rumah aja, atau dimanapun kita berada, itu pasti ada yang namanya suatu ketentuan-ketentuan hukum. Ketentuan-ketentuan norma yang harus kita patuhi agar dalam kehidupan bermasyarakat semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum yang tadi berupa produk undang-undang, peraturan-peraturan dalam masyarakat, dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan hak-hak warga negara. Tadi yang saya katakan bahwasanya dalam perlindungan hukum pastinya
menjamin hak-hak warga negara. Karena setiap warga negara mempunyai hak hukum. Salah satunya, selain hak hukum banyak lagi, ada hak politik, hak untuk berpendapat, hak untuk merasa nyaman, dan lain sebagainya. Nah, di sini perlindungan hukum salah satunya adalah untuk menjaga hak-hak warga negara agar warga negara dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan koridor hukum. Yang keempat adalah adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Nah, ini sekali lagi dikatakan ada hak, ada kewajiban. Hak seseorang bukan semata-mata dia menjalankan suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa memandang atau memperdulikan yang namanya suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, bila mana ada suatu pelanggaran-pelanggaran dalam kewajiban mereka dalam melaksanakan haknya, maka sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya siap ia terima. Baik, dari empat unsur perlindungan hukum ini kita lanjut kepada macam-macam perlindungan hukum. Ini salah satunya ada 3. Kalau dikatakan setiap sendi-sendi kehidupan itu pasti kita dijamin yang namanya ketentuan-ketentuan hukum. Kita lihat di sini, perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan hukum atas hak cipta, perlindungan hukum kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kita bisa lihat di sini, orang yang sudah dinyatakan bersalah, sudah mendapatkan suatu status tersangka dalam hukum, ia pun masih mempunyai hak hukum agar para tersangka itu hak-haknya atau segala prosedur dalam penentuan sanksi-sanksi yang diberikannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi setiap manusia mempunyai hak hukum di sini. Nah, itu salah satu contoh dari perlindungan hukum. Walaupun orang tersebut sudah dinyatakan bersalah atau dijadikan tersangka ataupun sudah dijadikan terpidana sekalipun. Baik, kita lanjut lagi di sini. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. Nah, mungkin kata supremasi di sini ada sesuatu yang asing, namun kita harus pahami apa arti supremasi hukum itu sendiri. Nah, supremasi hukum artinya adalah hukum ditegakkan setinggi-tingginya. Maksudnya adalah kedudukan hukum lebih tinggi daripada suatu kekuasaan. Nah, kalau di sini artinya adalah hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Jadi, hukum menjadi suatu panglima yang mengatur kehidupan manusia, yang mengatur yang namanya kekuasaan. Siapapun orang itu, baik yang mempunyai status tinggi ataupun masyarakat biasa, semua tunduk pada koridor hukum. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hukum adalah panglima agar terciptanya suatu perlindungan dan penegakan hukum, sehingga menjadikan masyarakat tertib dan sejahtera.
Baik, yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah tadi yang sering saya katakan, yaitu tegaknya keadilan bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, setiap masyarakat, setiap warga negara mempunyai hak, dan hak itu adalah dibatasi oleh hak orang lain. Makanya hak kita juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Boleh kita melakukan suatu kebebasan asalkan tidak bertentangan dengan suatu hukum yang berlaku, sehingga akan terwujudnya yang namanya suatu keadilan bagi masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Baik, kita lanjut lagi di sini. Menurut Sorjano Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum syaratnya di sini ada 5. Hukumnya. Berarti kalau mengacu pada hukumnya, berarti yang terkait dengan ketentuan-ketentuan, dasar pokoknya, aturan-aturannya. Bisa berupa undang-undang, contohnya undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang pornografi, undang-undang narkoba, undang-undang lalu lintas, undang-undang pers, dan lain sebagainya yang semata-mata mengatur kehidupan manusia. Dan yang kedua, penegak hukum. Nah, penegak hukum di sini harus benar-benar mempunyai suatu keprofesionalitasan dalam menjalankan yang namanya tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang penegak hukum. Apa artinya suatu produk undang-undang yang baik atau suatu produk hukum yang baik tanpa dijalankan oleh penegak hukum yang baik pula, tidak akan mungkin terjadi yang namanya proses keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat. Jadi hukumnya, penegak hukumnya, dan juga masyarakatnya. Kita ambil contoh tadi di paparan yang di awal, pengendara lalu lintas. Bila mana masyarakat selalu melanggar lalu lintas, masyarakat mengabaikan yang namanya suatu aturan-aturan hukum, ataupun masyarakat bila mana terkena kasus hukum, misalkan bisa dikatakan membeli hukum, ya. Nah, kalau sampai hukum dibeli, berarti misalkan Pak polisi, damai aja Pak. Nih saya punya uang 100.000. Nah, berarti di sini adalah masyarakatnya yang tidak mampu menegakkan yang namanya supremasi hukum. Dan penegak hukum sebagai aparat kepolisian, ia harus mampu menolak yang namanya kekuasaan yang berupa uang yang diberikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membeli yang namanya hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum akan tegak bila mana ada unsur penegak hukum dan masyarakat sama-sama melaksanakannya dengan baik. Kemudian sarana dan fasilitas. Sudah jelas di sini bahwasanya yang namanya sarana, kelengkapan dalam kehidupan bermasyarakat ini harus dipenuhi juga. Misalkan dalam hal berlalu lintas, tidak adanya jembatan penyeberangan. Ini terkait dengan sarana dan fasilitas. Apakah mungkin bila mana seorang masyarakat atau warga negara menyeberang di kerumunan berkendara orang-orang baik roda 2 maupun roda 4
yang melintang kanan kiri sehingga masyarakat lewat tanpa adanya suatu fasilitas jembatan penyeberangan. Apa yang terjadi? Apakah bisa masyarakat dilindungi tanpa adanya sarana dan fasilitas? Apakah bisa penegakan hukum dilaksanakan? Oleh karena itu, makanya sarana dan fasilitas itu akan menunjang yang namanya keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Sarana dan fasilitas akan menjamin suatu hak asasi manusia dalam menjalankan suatu kewajiban-kewajiban mereka sebagai warga negara. Dan yang kelima adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan di sini yang berkaitan mengenai kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Nah, bila mana masyarakat mendukung, mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik yang dimana selalu menaati suatu peraturan-peraturan hukum yang berlaku, misalkan mematuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas dalam hal berkendara. Kemudian yang satu lagi misalkan yang paling sering kita jumpai adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan itu salah satu contoh dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Apakah orang yang membuang sampah sembarangan itu dikatakan tidak bersalah? Tidak. Tetap orang yang membuang sampah sembarangan itu dikatakan yang namanya melanggar suatu kewajiban ia sebagai seorang masyarakat. Dan itu pun ada sanksinya. Baik, di sini syarat dari keberhasilan dan proses perlindungan hukum. Yang pertama adalah hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, dan kebudayaan. Ini saling menunjang satu sama lainnya. Kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya peran lembaga penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 bisa dilihat nanti. Di sini disingkat aja, sebenarnya banyak poinnya. Salah satunya adalah peran polisi, yaitu melakukan suatu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melarang setiap orang meninggalkan atau masuki tempat kejadian. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Ingat di sini, polisi beda dengan hakim atau jaksa. Di sini polisi tidak ada yang namanya proses penuntutan. Nah, kalau proses penuntutan kita bisa lihat di sini nanti ada perannya masing-masing dari para lembaga penegak hukum. Kita bisa lihat lagi. Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Nah, dalam hal penuntutan inilah yang dilakukan oleh jaksa. Jadi bukan polisi. Ya, kita bisa lihat di sini, polisi yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ya, jadi tidak ada yang namanya proses penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Jadi ada syaratnya. Bisa kita lihat di Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 ya, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Dan yang ketiga adalah lembaga negara, yaitu hakim. Nah, hakim di sini mempunyai suatu proses mengadili, suatu proses kekuasaan kehakiman, ya, yang memutuskan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi, bila mana masyarakat atau warga negara yang terkait hak dan kewajibannya, terutama yang terkait dengan hukum, di sini ada spesifikasi dalam lingkup masyarakat atau warga negara itu masuk dalam proses yang mana. Misalkan proses peradilan umum ini dikhususkan untuk tindak pidana, peradilan agama dikhususkan untuk misalkan perceraian, kemudian harta gonogini yang diselesaikan secara agama, kemudian pernikahan, peradilan militer dan tata usaha negara. Peradilan militer di sini khusus bagi seorang anggota TNI aktif yang terutama melanggar suatu ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan. Kemudian peradilan tata usaha negara yang berkaitan mengenai perizinan-perizinan, terutama tanah, sengketa-sengketa dan lain sebagainya. Dan di sini Mahkamah Konstitusi ini yang terkait mengenai pengesahan undang-undang, terutama yang saat ini sedang marak ya, sedang ramai, yaitu salah satu undang-undang Omnibus Law atau undang-undang tenaga kerjaan, ya. Nah, salah satunya itu. Jadi Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hakim, 3 hakim dipilih oleh DPR, 3 hakim dipilih oleh Presiden, dan 3 hakim dipilih oleh Mahkamah Agung. Nah, baik. Di sini secara umum aja untuk saya jelaskan dalam hal peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi bisa dibaca di sumber-sumber lainnya. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasar jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan di 3 kelompok berikut. Hakim Agung, yaitu pada Mahkamah Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Nah, ini yang undang-undang Omnibus Law bisa dikaitkan oleh Hakim Konstitusi yang berwenang dalam hal memutuskan suatu perkara pengesahan dalam undang-undang. Advokat, kita bisa lihat di sini, bisa kita lihat bahwasanya advokat juga seperti kita bayangkan, yaitu pengacara yang memberikan suatu jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan suatu tindakan hukum. Adapun tugas advokat secara khusus yaitu membuat, mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Dan
Tadi yang telah dibahas sebelumnya, setiap masyarakat atau warga negara mempunyai hak hukum, yaitu berhak untuk dibela, walaupun ia sudah dalam status pidana. Ya, jangankan tersangka, sudah terpidana aja berhak untuk dibela, karena dia mempunyai hak hukum. Yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa sih tugas korupsi? Tugas KPK itu, menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini tugas dari KPK. Wewenang dari KPK yaitu mengordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi wewenangnya sangat-sangat banyak ya, dalam hal untuk menjaga hak warga negara atau agar tidak adanya yang namanya penyelewengan dalam tindakan korupsi. Nah, dari segala yang kita bahas tadi, demi untuk mencapai suatu ketertiban hukum diperlukan yang namanya sanksi dan norma. Salah satunya adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Norma agama yang berhubungan dengan pribadi, dengan yang maha kuasa. Misalkan seorang yang beragama, baik Islam atau non-muslim, pasti menjalankan ibadahnya secara baik dan benar. Namun apabila ia tidak melaksanakan ibadahnya dengan baik dan benar, segala konsekuensinya ataupun dikatakan dosanya akan ditanggung nanti, ya. Dan dia telah melanggar yang namanya norma agama, ya. Kemudian kesusilaan, ya, berpakaian yang rapi, beretika yang baik dengan yang lebih tua, tidak memakai suatu perhiasan yang mencolok dan sebagainya. Kesopanan, sopan santun dengan siapapun itu, menghargai pendapat orang lain, ataupun tidak bersikap sewenang-wenang pada orang lain. Intinya menghormati dan menghargai orang lain. Dan hukum di sini adalah norma yang tadi dikatakan tegas dan nyata, yang dimana dapat berupa sanksinya pidana ataupun kurungan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau agama berhubungan dengan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala, kesusilaan tetap berhubungan dengan masyarakat, mungkin bisa dikucilkan. Kesopanan juga sama, mungkin bisa dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun hukum langsung berkaitan dengan namanya negara ataupun dimanapun ia berada, ya. Misalkan seorang pegawai tidak berangkat kerja karena malas, pasti hukumnya adalah, sanksinya adalah tegas dan nyata, yang salah satunya adalah dipecat ataupun dikeluarkan. Oke, baik. Dari sanksi dan norma atas pelanggaran hukum itu, dalam kehidupan masyarakat yang namanya hukum harus dipatuhi, sehingga masyarakat harus memiliki suatu kesadaran. Yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi undang-undang yang ada, hukumnya
atau ya ketentuan hukumnya dilaksanakan dengan baik. Baik itu perundang-undangan yang berkaitan mengenai lalu lintas, perundang-undangan yang berkaitan mengenai narkoba, mengenai kebebasan, mengenai pers dan lain sebagainya. Karena setiap langkah kita, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, setiap jengkal apa yang kita lakukan pasti ada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di mana saat kita berada di suatu tempat. Kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Kita mempertahankan tertib hukum agar terciptanya suatu kesejahteraan atau terciptanya yang namanya kehidupan yang serasi dan seimbang. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Baik. Nah, di sini terakhir, ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. 1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya, jelas. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, jelas. Tidak menyinggung perasaan orang lain, jelas. Menciptakan keselarasan, jelas. Mencerminkan sikap sadar hukum dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Di sini perilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang dibuatnya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya dalam materi 3.22 yang terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.